Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang manajemen waktu. Manajemen waktu sangat kita butuhkan agar kita bisa memiliki produktivitas yang baik dalam kehidupan kita. Setiap kita diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 24 jam per hari. Nah, setiap kita memiliki kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk berbagai hal. Apakah itu hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, inilah pentingnya kita mempunyai manajemen waktu dalam hidup kita, sehingga waktu yang terbatas ini atau waktu yang tersedia ini bisa benar-benar kita kelola dengan baik, bisa kita manfaatkan dengan optimal, sehingga bisa menghasilkan banyak karya, banyak manfaat, dan banyak kebaikan yang bisa kita berikan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, di awal pembelajaran kita sudah ketahui bahwa dalam hidup ini kita harus punya suatu tujuan yang hendak kita capai, sehingga kita terarah dalam mengisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bermanfaat. Nah, untuk itulah maka ketika kita ingin melakukan suatu manajemen waktu, harus pula diawali dengan adanya suatu tujuan yang hendak kita capai. Nah, bermula dari tujuan inilah kemudian kita bisa memanage waktu yang ada agar tujuan yang hendak kita capai itu bisa tercapai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Teman-teman sekalian bisa ambil contoh, misalnya ketika kita diberikan suatu tugas oleh dosen mengerjakan suatu paper atau latihan gitu ya. Kita diberikan tenggat waktu, misalnya menyelesaikannya deadline-nya hari Rabu, sedangkan ini adalah hari Jumat. Nah, kita punya space waktu kurang lebih 5 hari untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, tentunya tugas kita tidak hanya tugas dari satu dosen saja, ya kan? Pasti juga ada tugas-tugas dari dosen-dosen yang lain, ataupun tugas-tugas harian di rumah. Tidak hanya tugas perkuliahan, tapi misalnya juga kita punya tugas-tugas ibadah, atau kegiatan lainnya, hobi kita, atau aktivitas lainnya yang juga membutuhkan waktu. Nah, inilah yang pentingnya kita menggunakan manajemen waktu, sehingga semua tugas-tugas, tujuan-tujuan itu yang ada dalam kehidupan kita bisa tercapai semuanya dengan baik. Nah, kita harus punya fokus gitu ya. Jadi kita bisa manajemen waktu kita. Nah, ketika misalnya kita punya tujuan untuk menyelesaikan tugas paper dari seorang dosen dengan deadline hari Rabu, nah kita bisa kelola apakah kita mengerjakannya dengan segera di saat kita sekarang masih punya waktu yang lapang, waktu yang luang, atau kita menunda-nunda hingga deadline-nya semakin dekat gitu ya, sehingga kadangkala kalau deadline-nya semakin dekat memang sih kita jadi terpacu untuk segera menyelesaikannya, namun juga ada sisi minusnya gitu ya, dikala kita sedang terdesak, pikiran-pikiran fresh itu kadangkala tidak muncul gitu ya, sehingga hasil atau karya yang kita buat jadi kurang maksimal, atau efek negatif lainnya kita merasa jadi stres gitu ya, karena waktunya sudah semakin mepet, kita merasa tertekan dengan waktu yang udah mepet ini, sehingga justru jadi blocking gitu jadi kesulitan untuk mengeluarkan ide-ide cemerlangnya saat mengerjakan tugas. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa sesuaikan atau manage waktu kita sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan maksimal. Kita punya kelapangan waktu dalam menyelesaikannya, sehingga mudah-mudahan hasilnya pun akan lebih optimal dan memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang manajemen waktu. Apa sih yang menjadi landasan kita dalam pengelolaan waktu? Dalam Islam, di Quran surat Al-Asr
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang artinya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Teman-teman sekalian, inilah yang menjadi landasan kita dalam manajemen waktu. Mengapa sih kita harus bisa mengelola waktu kita dengan baik? Nah, salah satu tujuannya adalah agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dalam kerugian, seperti yang disampaikan dalam ayat tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang dalam kerugian itu? Nah, Allah katakan bahwa caranya adalah kita harus menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga kesabaran. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang kita harapkan, bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hari ini lebih baik lagi keadaannya daripada hari sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk sebanyak-banyaknya amal soleh dan kebaikan yang membuat kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu itu sendiri artinya adalah kemampuan kita untuk mengelola dan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, ataupun untuk meningkatkan produktivitas dan manfaat yang bisa kita berikan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi semakin bermakna dan bernilai, tidak hanya di dunia, tapi insya Allah juga sampai ke akhirat. Nah, inilah tujuan kita dalam mengelola waktu kita, agar waktu yang ada tidak berlalu begitu saja, tidak sia-sia, tetapi bisa setiap waktu itu memberikan manfaat dan kebaikan bagi diri kita, juga bagi sekeliling kita. Nah, dalam Islam, teman-teman, salah satu caranya adalah dengan kita mengawali setiap aktivitas kita dengan niat lillahi ta'ala. Ya, jadi ketika kita sudah berniat bahwa segala aktivitas dan waktu yang kita habiskan untuk berkegiatan, beribadah, atau berbuat kebaikan, ketika kita sudah mengawalinya dengan niat lillahi ta'ala, atau selama ini kita mengucapnya dengan basmalah, memulai segala aktivitas kita dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas apapun yang kita lakukan, insya Allah itu sudah bernilai suatu kebaikan dan ibadah. Ya, jadi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengawali setiap aktivitas yang kita lakukan dengan mengucap basmalah dan memasang niat bahwa apapun yang kita kerjakan semata-mata dilakukan untuk meraih keridhaan Allah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana caranya kita melakukan manajemen waktu itu sehingga waktu yang ada bisa full manfaat. Nah, teman-teman sekalian, caranya yang pertama adalah dengan kita menuliskan dulu apa yang hendak kita capai. Atau dengan kata lain, kita harus menetapkan dulu tujuan yang hendak kita capai apa. Ya kan? Nah, ketika kita sudah menetapkan suatu tujuan yang hendak dicapai dan menuliskannya, nah ini adalah suatu langkah pertama yang sangat baik untuk mengaktifkan alam bawah sadar kita bahwa hey, kita punya suatu tujuan nih yang hendak kita capai. Halo, ayo kamu tetap on gitu ya, dan fokus pada tujuan yang ingin kita capai ini. Nah, jadi ketika kita menuliskan pikiran atau tujuan kita itu, secara tidak langsung kita sedang membangunkan pikiran bawah sadar kita untuk aktif membantu kita mencapai tujuan. Nah, jadi penting sekali teman-teman untuk menuliskan tujuan yang hendak kita capai
dalam kehidupan kita. Nah, pertama tuliskan, ya. Setelah dituliskan, cara menuliskan ini ada di panduan ya, di PPT yang sudah di-share tadi. Harus spesifik ya, tujuannya itu pastikan spesifik, terukur, kemudian masuk di akal gitu ya, sehingga kita lebih realistis untuk mencapainya. Nah, ketika teman-teman sudah menuliskan tujuan yang hendak dicapai, nah kemudian langkah selanjutnya adalah dengan berkomitmen dalam melaksanakan tujuan tersebut. Nah, komitmen untuk melaksanakan tujuan tersebut adalah berdasarkan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Jadi misalnya nih, tujuan kita ambil contoh tujuan di bulan Ramadan ya. Misalnya tujuan di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ini saya memiliki tujuan, niat ataupun keinginan untuk bisa hatam 1 kali di 10 hari terakhir ini, ya kan? Nah, ketika kita mempunyai tujuan tersebut, lalu kita rinci, kita pecah tujuan tersebut ke dalam waktu yang tersedia. Nah, waktu yang tersedia itu misalnya ada 10 hari. Lalu bagaimana ya caranya agar 30 juz tersebut bisa terselesaikan dalam waktu 30 hari, dalam waktu 10 hari. Nah, berarti kalau dibagi 30 juz dibagi 10 hari yang tersedia, maka dalam 1 hari kita harus bisa membaca dan menyelesaikan 3 juz Al-Quran per harinya, sehingga insya Allah tujuan kita tersebut akan tercapai. Oke, nah kemudian setelah dirinci secara spesifik tersebut, kita bagi lagi. Itu kan sudah per hari dibagi nih 3 juz. Nah dalam 1 hari itu kan ada 24 jam. Nah, kita mau alokasikan 24 jam ini seperti apa untuk menghabiskan 3 juz tersebut? Apakah setiap habis sholat kita baca 1 juz? Ataukah kita sistem kebut semalam gitu ya, misalnya dari mulai ba'da tarawih sampai dengan sebelum tidur kita sudah menghatamkan 3 juz tadi per harinya, atau seperti apa? Nah, ini bisa kita pecah-pecah menjadi sesuatu yang lebih detail. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita rancang, nah tinggal kita kemudian komitmen untuk mencapainya. Kita lanjutkan lagi. Jadi dalam proses melakukan manajemen waktu, yang pertama tadi harus kita lakukan adalah kita menuliskan terlebih dahulu tujuan yang hendak kita capai. Lalu setelah kita tuliskan, itu adalah proses memasukkan impian, tujuan, harapan kita ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga kita punya teman nih yang akan membantu kita atau mengingatkan kita kembali ketika kita misalnya terlupa atau lalai dari tujuan yang hendak kita capai. Nah, penting bagi kita untuk menuliskannya. Maka pertama sekali yang harus dilakukan adalah menuliskan impian, harapan, atau tujuan serta niat yang hendak kita capai. Nah, setelah itu kemudian proses yang keduanya adalah kita lakukan atau melaksanakan apa yang telah kita tuliskan tersebut setelah kita jabarkan atau rinci bagaimana proses atau langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan tadi. Ya, setelah kita laksanakan, kita kemudian perkuat lagi dengan komitmen untuk melaksanakannya. Ya, nah untuk memperkuat komitmen ini caranya bisa dengan kita memberikan reward and punishment, memberikan hadiah ataupun hukuman kepada diri kita sendiri ketika kita berhasil berkomitmen atau melaksanakan apa yang telah kita tuliskan, dan atau memberikan hukuman atau punishment kepada diri kita sendiri ketika kita lalai ataupun gagal melaksanakan apa yang telah kita rencanakan atau tuliskan. Nah, sehingga dengan adanya reward and punishment ini kita bisa lebih terpacu lagi untuk kemudian berkomitmen dalam melaksanakan apa-apa yang sudah kita tuliskan dan rencanakan. Nah, setelah itu kemudian proses selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi apakah
langkah yang telah kita tempuh selama ini sudah cukup efektif ataukah belum. Nah, kalau misalnya ternyata belum, rencana yang kita buat terlalu berat atau terlalu slow mungkin ya, sehingga masih banyak waktu yang terabaikan atau terlalaikan, maka kita perlu lakukan evaluasi dan menata ulang kembali penggunaan waktu kita dalam sehari-harinya ya. Setelah dievaluasi kemudian kita perbaiki. Nah, kemudian kita laksanakan kembali dan komitmen terhadap rencana yang telah kita lakukan tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, coba dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian teman-teman sekalian, siapa sih yang perlu melakukan manajemen waktu ini? Tentu saja kita semua ya. Termasuk kita, khususnya orang-orang muslim, orang-orang beriman, yang mana waktu kita itu akan diperhitungkan nanti, ya kan. Salah satunya adalah waktu luangmu. Untuk apa kamu gunakan waktu luangmu, gitu kan? Karena kita akan ditanya terhadap penggunaan waktu kita, kemana waktu kita habiskan, gitu ya, untuk kegiatan apa, untuk melakukan apa. Nah, ini akan kita pertanggungjawabkan nantinya, sehingga benar-benarlah kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membawa kebaikan tidak hanya bagi kehidupan kita di dunia, tapi juga bagi kebaikan kita kelak di akhirat. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa menambah kesadaran kita kembali akan pentingnya menjaga waktu, sehingga hidup kita semakin produktif, semakin manfaat, semakin berharga, sehingga insya Allah ketika kita sudah mampu mengelola waktu kita dengan baik, maka mudah-mudahan kehidupan kita pun akan semakin baik dan bersinar. Oke, lakukan dengan bismillah dan komitmen dalam mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.